Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek mata kuliah pemrosesan teks kami yang berjudul Klasifikasi Sentimen Ulasan Pengguna Terhadap Layanan e-wallet Dana di Google Play Store. Tahapan pengerjaan secara garis besar alur kerja dimulai dari scraping data, lalu dilanjutkan ke proses preprocessing, lalu feature engineering, pemodelan, dan terakhir kami melakukan evaluasi serta clustering. Lalu dari pengambilan datanya kami melakukan scraping, aplikasi Dana dari Google Play Store, kemudian Google Play Scraper mengambil username, comment, rating, sama data review, lalu disimpan ke format Excel bernama data sentimen dana. Setelah scraping adalah preprocessing, di mana kami melakukan menggunakan stopword. Jadi, stopword ini adalah kumpulan kata yang akan dihapus dan tidak mempunyai arti yang bermakna, contohnya seperti kata hubung. Lalu juga kami selain melakukan stopword juga melakukan normalisasi, yaitu mengubah kata slang ke baku, dan menghapus emoji dengan bantuan library Python, sastrawi, array, dan string. Preposisi membantu membuat teks atau kalimat lebih terstruktur agar data dapat digunakan ke tahapan selanjutnya. Hasil EDA dari preprocessing. Dari hasil EDA, ternyata mayoritas ulasan ini memiliki panjang 0 sampai 35 kata dengan kata yang paling sering muncul antara lain kata dana, tidak, aplikasi, akun, saldo, dan transaksi. Rating aplikasi didominasi oleh bintang 1 sebanyak 552 ulasan dari 1000 ulasan yang kami scraping, yang menunjukkan bahwa sentimen negatif sangat dominan dan tingkat kepuasan pengguna ini relatif sangat rendah. Lalu di sini kita juga bisa melihat beberapa grafik seperti ada grafik panjang ulasan yang telah saya sebutkan tadi, grafik batang yang menunjukkan 10 kata yang telah saya sebutkan tadi, juga ada distribusi rating dana. Sebelum memasuki tahap fitur engineering, kami melakukan pelabelan sentimen secara otomatis menggunakan pendekatan leksikon dengan menghitung skor sentimen dari setiap ulasan berdasarkan kamus kata positif dan negatif, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Lalu tahap selanjutnya adalah fitur engineering. Jadi pada tahap ini kami menggunakan library scikit-learn atau modul scikit-learn dengan parameter max fitur sama dengan 5000 yang membatasi jumlah fitur pada 5000 kata terpenting serta n-gram range sama dengan 1,2 yang mempertimbangkan kombinasi kata tunggal atau unigram dan pasangan kata atau bigram. Dapat dilihat pada kode yang di sebelah kanan ini merupakan outputnya. EDA dari fitur engineering. Jadi pada tahap fitur engineering kami juga melakukan EDA. Di sini ada distribusi rata-rata nilai TF-IDF per fitur. Jadi grafik tersebut disusun berdasarkan distribusi rata-rata nilai TF-IDF per fitur. Lalu pada gambar yang di sebelah kanan, ini merupakan grafik 20 kata paling informatif berdasarkan TF-IDF. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa topik pembahasan berkaitan erat dengan permasalahan teknis dan transaksi pada akun. Melakukan visualisasi yang lain, di sini ada distribusi label sentimen di mana negatif, positif, dan netral. Di mana negatifnya itu lebih tinggi daripada positif sama netralnya, kelonjakannya itu jauh. Lalu di sebelah kanan ini heat map korelasi antara fitur TF IDF. Jadi warna biru yang dominan pada heat map mengindikasikan bahwa antar fitur itu memiliki hubungan yang lemah. Atau dengan kata lain, masing-masing kata muncul secara independen dalam konteksnya masing-masing. Setelah melakukan pemodelan SVM, terdapat hasil prediksi yang pertama, model menangkap perbedaan pola kata dan konteks. Kedua, tidak dominan pada satu sentimen dan bisa mengenali ulasan positif, negatif, dan netral. Adapun hasil evaluasinya, akurasi dari SVM ini terdapat 87%, yang artinya lebih stabil dibanding naive bias. Kemudian recall negatifnya bernilai 0,99, hampir semua data terdeteksi negatif. Kemudian recall positifnya hanya 0,27, yang masuk masih rendah, tapi lebih baik daripada naive bias. Pada recall netralnya sangat rendah dan bahkan hanya 0, karena jumlah data yang sedikit juga. Misal dari pemodelan SVM ini, yaitu SVM lebih efektif untuk data TF IDF sparse. Kemudian lebih merata dalam memprediksi ketiga kelas dibandingkan naive bias, dan menunjukkan proses preprocessing dan vectorization berjalan baik. Selanjutnya kita masuk ke hasil pemodelan multinomial net bias. Yang pertama, di hasil prediksi kami mendapatkan bahwa model ini cenderung fokus pada sentimen negatif karena kembali lagi data yang kami gunakan tidak seimbang. Lalu model juga tidak mampu mengenali kelas positif dan netral dengan baik. Bias terhadap ulasan negatif juga sangat besar karena jumlah data negatifnya yang sangat dominan tadi. Lalu akurasi dari model ini cukup besar, ya, sekitar 83,5%, tetapi recall negatifnya itu satu, di mana berarti hampir semua data itu negatif yang terdeteksi.
Lalu recall positif dan netral sangat rendah di sini, bahkan nol, karena model kami kesulitan dalam memprediksi kelas minoritas. Makro event score-nya 0,30 di mana berarti distribusi performa antar kelas sangat tidak merata. Jadi naive Bayes ini ternyata lebih efektif untuk data TF-IDF saja, tapi itu tidak terlalu bergantung pada kata individual. Lalu dia sangat kurang dalam menangani data yang tidak seimbang dan model ini terlalu bias ke kelas dominan sehingga prediksi kelas minoritasnya itu tidak tepat. Berdasarkan hasil dari dua model tadi, SVM dan multinomial naive Bayes, ternyata SVM jauh lebih unggul dalam akurasi dan kestabilan, juga performa dalam menangani ketidakstabilan data latih ya. Eh, Performa antar kelas dari SPM ini lebih merata dan sangat cocok tentunya untuk data TF-IDF yang bersifat sparse. Dan hasil ini tuh juga sejalan dengan beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang menyatakan bahwa SPM lebih stabil dibandingkan naive Bayes karena SPM ini dia mencari hyperlink optimal dengan margin yang maksimum. Lalu dia juga sangat cocok untuk data berdimensi tinggi seperti TF-IDF kami dan lebih efektif dalam membedakan ekspresi sentimen yang ambigu. Analisis hasil eksperimen. Dari dataset 80% data uji, 20% tes, dan dari fitur TF-IDF. Perbandingan performa klasifikasi di akurasi multinomial naive Bayes menghasilkan 83,5% dan SVM 87%. Di sini dapat dilihat bahwa SVM lebih tinggi daripada MNB ini. Kemudian di recall negatif juga MNB menunjukkan angka 1, yaitu di sini bias kelas dominan. SVM hanya 0,99%, bedanya cuma dikit, tapi ini lebih baik di SVM. Kemudian recall positif, MNB menunjukkan 0,0, SVM 0,27, jadi di sini SVM yang mampu mendeteksi kelas yang minoritas. Kemudian di advanced score kosong, kemudian mark reference-nya MNB menunjukkan hasil 0,30 dan SVM 0,45, yang artinya SVM lebih stabil antar kelasnya. Kemudian di terakhir weight average-nya MNB menunjukkan hasil 0,76 dan SVM 0,84, yang artinya SVM lebih konsisten meski data tidak seimbang. Kesimpulan dari hasil analisis hasil eksperimen ini, SVM lebih unggul dan lebih seimbang, juga lebih sesuai untuk klasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi Dana. Selanjutnya, kami melakukan clustering dengan menggunakan K-means. Jadi, kami melakukan dua dari sentimen positif dan negatif. Yang pertama, ini merupakan gambaran dari K-means sentimen positif kami. Jadi, analisis clustering ini menggunakan K-means pada representasi TF-IDF dari ulasan positif, dan ini menentukan 7 cluster optimal berdasarkan silhouette score tertinggi. Dapat dilihat pada gambar yang paling atas, itu merupakan menunjukkan bahwa angka 7 merupakan silhouette score yang tertinggi, yakni 7. Lalu gambar yang kedua itu merupakan persebaran dari si cluster itu sendiri. Lalu yang bawah itu menunjukkan kata yang di cluster-cluster tersebut. Lalu yang kedua, kami sentimen negatif. Jadi pada sentimen negatif, kami juga melakukan clustering. Proses unsupervised learning ini menggunakan algoritma kemis, jadi diterapkan pada representasi TF-IDF dari ulasan negatif. Dengan K sama dengan 6, jadi cluster ditetapkan sebagai optimal berdasarkan silhouette score, sama seperti sentimen positif sebelumnya. Dan gambar yang kedua ini merupakan persebaran dari sentimen negatif yang berjumlah ada 6 klaster. Lalu gambar yang paling bawah sendiri ini menunjukkan kata-kata yang terdapat pada klaster-klaster di sentimen negatif. Kendala utama kami adalah dataset awal yang terlalu kecil. Lalu sudah kami tindak lanjuti dengan menambahkan dataset menjadi 1.000 ulasan. Lalu terdapat banyak sekali typo dan slang yang agak sulit untuk dibersihkan dan akhirnya bisa kami tangani di preprocessing dengan menggunakan beberapa regex. Dan terakhir itu data kami ini sangat tidak seimbang sehingga dia mempengaruhi hasil dari pemodelan klasifikasi kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana lanjutan dari proyek ini, yaitu berdasarkan hasil analisis, pihak pengembang dana disarankan untuk memprioritaskan perbaikan pada dua kelompok keluhan utama, yaitu stabilitas fungsional. Sini terkait transaksi fitur dan gangguan sistem. Dan yang terakhir ada aksesibilitas serta keamanan akun, yaitu termasuk penyederhanaan prosedur ganti nomor, verifikasi OTP, dan pemulihan akun, serta peningkatan sistem keamanan dari phishing atau hacking. Untuk penelitian selanjutnya, mungkin disarankan fokus pada upaya mengatasi ketidakseimbangan data yang dominan ulasan negatif, untuk meningkatkan akurasi klasifikasi seluruh kelas sentimen, serta mengeksplorasi pendekatan pemodelan lanjutan yang mampu memahami konteks bahasa secara mendalam untuk hasil prediksi yang lebih akurat dan konsisten.
Jadi, dapat disimpulkan dari proyek kami kali ini adalah analisis sentimen pada 1000 ulasan dana ini menunjukkan dominasi sentimen negatif, yaitu sekitar 80%, dan rating bintang 1. Ini mengindikasikan ketidakpuasan pengguna yang tinggi. Dalam pemodelan klasifikasi algoritma support vektor mesin atau SVM, ini unggul dengan akurasi 87%, di mana ini menunjukkan performa yang lebih stabil dibanding naive Bayes, yaitu 83,5% dalam memprediksi sentimen. Dan analisis K-means clustering lebih lanjut mengelompokkan keluhan utama menjadi dua kategori besar. Yang pertama, masalah fungsional yang meliputi kegagalan transaksi, gangguan fitur, dan permasalahan saldo. Dan yang kedua itu isu akses dan keamanan serta kesulitan login, verifikasi OTP, serta kekhawatiran keamanan akun. Temuan ini menegaskan perlunya fokus segera pada perbaikan stabilitas fungsional dan peningkatan protokol keamanan serta aksesibilitas akun. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.